Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Helmi Nur Hidayat, SPD, mahasiswa pendidikan profesi guru LPTK UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Pekalongan, Jawa Tengah. Program studi Sejarah Kebudayaan Islam. Saya akan melakukan video pembelajaran dengan model pembelajaran project based learning dan metode pembelajaran ceramah, diskusi, dan penugasan. Silahkan untuk menonton video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah semua terlihat kompak dan semangat pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita dahului dengan berdoa terlebih dahulu. Silahkan L ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Jika berdoa, tangan tiada, kepala ditundukkan, doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bilisani dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, memang sebelum kita melakukan aktivitas apapun itu, baik belajar ataupun yang lainnya, maka hendaknya kita dahului dengan berdoa terlebih dahulu, dengan mengharap kepada Allah kita diberikan kelancaran, kemudahan untuk menuntut ilmu, sehingga ilmu yang kita dapat bermanfaat untuk kita semua. Kemudian anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pagi hari ini, kita harus menyepakati bersama bahwa ketika pelajaran tidak ada yang berbicara sendiri, tidak ada yang bikin gaduh, dan kelas harus rapi. Siap? Siap. Oke, kita laksanakan pelajaran pagi hari ini. Adakah yang tidak masuk pagi hari ini? Siapa? Siva sama Kaisar. Siva dan Kaisar. Kenapa Siva dan Kaisar? Sakit. Sakit. Semoga Siva dan Kaisar yang sedang sakit diberikan kesembuhan sehingga bisa berkumpul kembali bersama kita untuk belajar bersama-sama. Oke anak-anak, selanjutnya Ustadz akan menyampaikan tujuan pelajaran kita pada pagi hari ini. Ustadz akan buka terlebih dahulu poin-poinnya. Tujuan pelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, ya, peserta didik atau siswa kalian ya dapat menjelaskan latar belakang terjadinya peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, peserta didik atau siswa dapat menceritakan peristiwa Isra Mi'raj itu. Ya. Kemudian kalian diharapkan bisa membuat poster dari peristiwa Isra Mi'raj ini, yaitu ajakan untuk melaksanakan sholat. Masih ingat kalian pelajaran sebelumnya tentang hijrah Nabi ke kota Thaif? Apa yang menjadi penyebab Rasulullah Nabi Muhammad untuk melakukan hijrah ke kota Thaif? Apa yang menjadi penyebab Rasulullah melakukan hijrah ke kota Thaif? Ya, Dela, silakan. Iya. Penyebab Rasulullah hijrah ke kota Thaif itu karena tekanan kaum kafir Quraisy di kota Mekah itu ya menjadi-jadi dan menindas kaum muslimin sangat keras, dibunuh kemudian ditindas. Maka dari itu Rasulullah melakukan hijrah ke kota Thaif. Kemudian yang kedua,
penyebab Rasulullah melakukan hijrah ke kota Taif yang menjadi penyebabnya. Iya, silakan. Iya, mencari dukungan orang-orang Taif yang sebelumnya di kota Mekah tidak didukung sama sekali, bahkan terjadinya penindasan kaum muslimin menyebabkan Rasulullah untuk hijrah ke kota Taif. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ada motivasi untuk kita semua, untuk Ustaz dan juga kalian. Peristiwa Isra Mi'raj merupakan peristiwa yang penting menandai perintah sholat 5 waktu. Ya. Dan ini menjadi motivasi bagi kalian, bagi pelajar dan juga Ustaz, ya, untuk terus meningkatkan kualitas ibadah, baik itu sholat atau ibadah yang lainnya, secara konsisten. Atau apa secara konsisten? Istiqomah. Istiqomah itu secara konsisten terus menerus. Sebentar lagi, ya, Ustadz akan memutarkan video tentang peristiwa-peristiwa Isra Mi'raj. Nanti kalian simak video itu. Sebelumnya Ustadz akan bertanya terlebih jauh. Kapan sih Isra Mi'raj itu terjadi? Azam. Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 bulan Rajab. Betul ya. Isra Mi'raj itu terjadi pada tanggal 27 bulan Rajab. Kemudian kenapa Isra Mi'raj dikatakan sebagai penghibur kepada Nabi Muhammad? Ya, ayo. Sebagai penghibur karena Nabi Muhammad SAW telah ditinggal oleh kedua penjaga utamanya, yaitu Iya. Khadijah dan Abu Talib. Iya, sebagai penghibur karena Rasulullah ditinggal dua penjaga utamanya yang sangat dicintai, yaitu Khadijah dan Abu Talib. Dan pada saat itu dikenal dengan Amul Husni atau tahun Kesedihan. Yang terakhir, sebelum kita menonton video, ada pertanyaan yang terakhir, yaitu perintah apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad setelah peristiwa Isra Mi'raj? Hanya Kita sholat yang awalnya 50 menjadi 50. iya, perintah sholat yang dibawa oleh Nabi Muhammad setelah peristiwa Isra Mi'raj. Yang awalnya perintah sholat itu 50 waktu, ya, ketika melakukan Isra Mi'raj diperintahkan oleh Allah untuk melakukan sholat 5 waktu. Kemudian ada cerita nanti ditawar menjadi 5 waktu. Kenapa 50 waktu kok ditawar sampai 5 waktu? Karena umat Nabi Muhammad, ya, tidak akan mampu melaksanakan sholat sebanyak 50 waktu, sehingga ditawar menjadi 5 waktu dalam satu hari. Sekarang kita simak video bersama tentang peristiwa Isra Mi'raj. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, peristiwa Isra Mi'raj yang menakjubkan. Peristiwa Isra Mi'raj disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-Isra ayat 1, Surat An-Najm ayat 13 hingga 17, juga di beberapa hadis. Arti kata Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Wahai Nabi, tenangkan dirimu dan berbaringlah. Aku akan mensucikan hati dan jiwa. Pembelahan dada Nabi kali ini dilakukan sebagai persiapan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, malaikat Jibril mengajak Nabi Muhammad naik ke langit. Inilah yang disebut peristiwa Mi'raj. Tiba-tiba Nabi Muhammad dinaikkan lagi menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tubuhnya mendekat kepadanya dalam jarak yang tidak jauh. Namun Nabi Muhammad tidak dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Beliau melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hatinya. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan hambanya untuk sholat 50 kali sehari semalam. Setelah Nabi Muhammad menerima tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau turun. Di langit ke-6, Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Musa. Mereka saling berbincang. Wahai Nabi Muhammad, apa yang Allah perintahkan kepadamu? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada umatku untuk sholat 50 kali sholat sehari semalam.
Kembalilah wahai Muhammad, mintalah keringanan kepada Allah. Aku yakin umatmu akan keberatan dengan hal ini. Nabi Muhammad mulai berpikir dan meminta pendapat Jibril, sedangkan Jibril menyetujui apapun keputusan Nabi. Akhirnya Nabi Muhammad kembali naik untuk menghadap Allah. Nabi Muhammad meminta keringanan untuk umatnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankannya menjadi 10 waktu sholat. Kemudian Nabi Muhammad kembali ke langit ke-6 dan bertemu dengan Nabi Musa. Setibanya di Masjidil Aqsa, malaikat Jibril menghadirkan para roh nabi-nabi terdahulu untuk menjadi makmum sholat Nabi Muhammad. Setelah itu, Nabi Muhammad naik ke punggung Buraq untuk kembali ke Mekah dan tiba di sana sebelum pagi hari. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini diantaranya: pertama, peristiwa Isra Mi'raj merupakan sebuah penghormatan dan penghibur bagi Nabi Muhammad setelah ditimpa ujian yang bertubi-tubi, seperti ditinggalnya Abu Thalib, Khadijah, penyerangan penduduk Taif. Namun beliau berhasil melewati semua itu dengan sabar dan tawakal. Kedua, hendaknya kita bergegas melaksanakan sholat ketika telah masuk waktu, karena Nabi Muhammad telah meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sholat hanya 5 kali sehari semalam. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu tadi video tentang peristiwa Isra Mi'raj. Sudah kalian simak bersama-sama barusan video tentang perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa menggunakan Buraq yang sangat begitu cepat, kemudian naik ke langit ke-7 ke Sidratul Muntaha. Ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, maka Ustadz yang akan bertanya, apa tujuan utama dari perjalanan Isra Mi'raj itu? Ya, Pak. Tujuan dari perjalanan Isra Mi'raj untuk menguatkan keimanan Nabi Muhammad dan memberikan pelajaran berharga kepada umat Islam. Tujuan utama Isra Mi'raj yang dijalani Nabi Muhammad adalah untuk menyebut perintah sholat 5 waktu. Tujuan utamanya itu untuk meningkatkan keimanan dari hati Nabi Muhammad. Kemudian tujuannya itu diberikan perintah sholat yang awalnya 50 kali, kemudian diberi keringanan menjadi 5 kali dalam satu hari. Tujuan utamanya yaitu perintah untuk melakukan sholat. Nah, setelah ini Ustadz akan bagi menjadi 3 kelompok. Silahkan nanti ada tugas, yaitu membuat karya poster ajakan untuk melaksanakan sholat, karena ini berkaitan dengan pelajaran yang kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu peristiwa Isra Mi'raj sebagai perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Silahkan kalian nanti berkreasi membuat poster ajakan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Silahkan, ini nanti kelompok Sunan Ampel, ya. Kemudian ini Sunan Gresik dan ini Sunan Kalijaga. Silakan membentuk kelompok. Ini bentuk kelompok dan ini bentuk kelompok. Udah. Kumpul dengan kelompoknya, nanti di sini kalian gambar ya tentang poster ajakan sholat 5 waktu. Silahkan nanti kalian kreasikan bersama kelompoknya bersama-sama. Ada yang menggambar, nanti gimana gambar-gambarnya yang bagus ya. Silakan kelompoknya kreasikan, buat poster ajakan ayo sholat. Kata-katanya ya gimana untuk mengajak teman-teman untuk melaksanakan sholat, karena ini berkaitan dengan peristiwa Isra Mi'raj, yaitu tujuan dari Isra Mi'raj itu kan perintah sholat. Silakan kalian. Poster ajakan sholat, entah sholat berjamaah atau jangan lupa sholat, kan kalian kreasikan kata-kata itu menjadi poster dan dihias, digambar sedemikian rupa untuk menghasilkan gambar itu. Nanti setelah itu ya ketua kelompoknya akan maju ke depan dan memamerkan hasil karya posternya itu nanti.
Silakan ya, dihias, diwarna, kata-katanya sebagus mungkin. Sumber kerjanya jangan lupa ditulis. Sumber kerjanya itu tadi ya, ada yang menulis, ada yang membuat poster, ada yang menulis sumber kerjanya tadi ya. Sumber kerja yang ini tulis namanya, kelompoknya. Setelah ini per kelompok maju ke depan untuk memamerkan hasil karya posternya. Kita panggil semuanya, selesai semua perhatikan ke depan. Silakan ke kelompok Sunan Ampel ya, memamerkan soal kelompoknya dan anggotanya. Silakan maju ke depan. Semua memperhatikan kelompok Sunan Ampel. Silakan perhatikan. Silakan kelompok Sunan Ampel posternya. Ini dari kelompok Sunan Ampel ya, sudah selesai posternya. Ini ada astronot ya, mengajak ayo sholat berjamaah. Selanjutnya kelompok Sunan Kalijaga. Kelompok Sunan Kalijaga memamerkan hasil karya posternya. Ayo sholat 5 waktu dari kelompok Sunan Kalijaga. Silakan. Karena salat adalah tiang agama dan salat dapat mencegah dari perbuatan keji dan salat adalah dapat dari Iya. Sholat adalah tiang agama dari kelompok Sunan Kalijaga. Maka dari itu tegakkan sholat dan ayo sholat 5 waktu dari kelompok Sunan Kalijaga. Beri tepuk tangan untuk kelompok Sunan Gresik. Ayo kawan, jangan lupa sholat. Modelnya ada kayak di tembok bata-bata ya, dan ada warna birunya. Silakan kelompok Sunan Gresik. Jangan menganggap sholat sebagai beban, karena Allah justru menjadikan sholat bagi kita untuk meringankan beban. Jangan jadikan sholat Jangan sholat jadikan beban. Jangan ya, karena Allah itu memberikan keringanan kepada kita. Ya, seperti itu ya kelompok Sunan. Jangan gitu lah. Inilah dari kelompok Sunan. Beri tepuk tangan dan tepuk tangan kita semua. Silahkan ya, silahkan kembali mengatur tempat duduknya untuk kembali menghadap ke depan. Silakan atur kembali tempat duduknya. Oke anak-anak, setelah kita mempelajari materi, menonton video dan membuat poster, sekarang Ustadz akan membagikan beberapa soal yang akan kalian kerjakan sebagai bentuk evaluasi paham atau tidaknya kalian tentang materi kita pada pagi hari ini. Yang sudah Ustadz putarkan videonya, yang sudah Ustadz jelaskan tadi beberapa sedikit tentang peristiwa Isra Mi'raj. Kalian kerjakan dengan semampu kalian, tidak boleh membuka buku dan tidak boleh menjawab TPA, tidak boleh melihat buku. Kerjakan semampunya. Silakan kalian kerjakan secara mandiri, tidak boleh bekerja sama dan mencontoh teman sebelahnya. Kalau kalian tadi sudah menyimak video-video yang sudah ditampilkan ya, di TV, kalian akan mengetahui jawabannya. Sudah ya, silakan kumpulkan Ustaz. Oke anak-anak, hari ini kita sudah mempelajari tentang peristiwa Nabi Muhammad. Kapan sih terjadinya itu? Isra Mi'raj itu kapan? Bulan 7 bulan Rajab. Rasulullah dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa menggunakan kendaraan apa ketika itu? Ya. Kemudian tujuan dari Isra Mi'raj itu kepada Nabi Muhammad apa? Tujuannya? Melaksanakan ibadah sholat. Terus yang awalnya 50 kali 50 kali dalam satu hari
pelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama, membaca hamdalah bersama-sama. Ustaz akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa minggu depan dengan kita melanjutkan pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.